Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Ramadan Siregar dengan NIM 2401702222 dalam mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kriptografi serta implementasinya dari metode klasik hingga modern. Oke, yang pertama, apa itu kriptografi? Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tersembunyi, dan grafien yang artinya menulis, yang berarti menulis secara sembunyi. Secara sederhana, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan informasi melalui proses pengubahan pesan asli menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak. Bayangkan kamu kirim pesan rahasia ke temanmu tapi takut disadap orang lain. Nah, kriptografi adalah cara untuk menyandingkan, menjadikan pesan itu biar cuma penerima yang tahu maksudnya. Di dunia digital ini, konsep ini dipakai hampir semua hal, mulai dari chat WhatsApp, login akun, sampai transaksi online. Lanjut, tujuan dan fungsi dari kriptografi. Yang pertama itu adalah kerahasiaan, confidentiality. Pesan hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Integritas, memastikan bahwa pesan tidak diubah selama proses pengiriman. Autentikasi, memastikan identitas pengirim dan penerima benar. Non-repudiation, mencegah pengirim menyangkal telah mengirim pesan. Intinya, kriptografi bukan tentang menyembunyikan data, tetapi tentang memastikan data itu asli dan valid, serta bisa dipercaya. Kalau data digital ibarat uang, maka kriptografi itu berangkasnya yang menjaga dan mengamankan dari masalah-masalah atau tangan-tangan yang salah. Metode kriptografi klasik. Yang pertama ada substitusi atau penggantian. Setiap huruf atau simbol diganti dengan huruf lain menurut pola tertentu. Contohnya Caesar Crypter, yang dimana huruf digeser menjadi posisi alfabet. Misalnya huruf A jadi D, B jadi E, seterusnya. Transposisi atau pertukaran. Huruf-huruf dalam pesan diacak urutannya tanpa diganti. Contohnya pesan data diubah jadi taat dengan pola tertentu. Kalau metode substitusinya itu ibarat mengganti huruf dengan kode lain, maka transposisi itu mengacak posisi hurufnya. Dua-duanya dibikin pesan jadi sulit ditebak tanpa kunci. Meskipun kelihatan sederhana, metode ini dulu pernah menjadi senjata penting dalam perang dunia buat kirim pesan rahasia antar pasukan. Kelemahan kriptografi klasik. Yang pertama itu pola yang mudah ditebak dengan analisis frekuensi huruf. Tidak cocok untuk data besar atau sistem komputer modern. Kunci encrypt dan decrypt seringkali mudah diretas. Jadi kelemahannya itu karena pesan masih bergantung pada pola huruf yang bisa ditebak. Dengan bantuan komputer modern ya gampang aja gitu buat menebak kode-kode rahasia dari kriptografi klasik ini. Lanjut, yang kedua ada kriptografi modern. Kriptografi modern ini sering muncul di perkembangan komputer dan teknologi jaringan. Ada dua jenis fungsinya, yaitu symmetric key atau kunci tunggal. Pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk mengencrypt dan mendeskripsi pesan. Contohnya algoritma DES, AES, dan Blowfish. Kelebihannya tuh cepat dan efisien untuk data besar. Kekurangannya jika kunci bocor, keamanannya langsung hilang. Yang kedua ada asymmetric key, kunci ganda. Menggunakan dua kunci berbeda, yaitu public key untuk mengencrypt dan private key untuk mendeskripsi. Contohnya RSA, ACC, dan AI Gamal.
Kalau kunci simetrik itu kayak punya satu kunci buat buka dua pintu, maka kunci asimetrik itu kayak punya kunci publik untuk mengunci pintu, tapi cuma si pemilik kunci pribadi yang bisa buka, jadi lebih aman untuk komunikasi jarak jauh seperti di internet. Implementasi kriptografi dalam kehidupan nyata. Yang pertama, aplikasi chat seperti WhatsApp, Signal menggunakan Enscript end-to-end. Transaksi online, kartu kredit dan e-banking dilindungi oleh protokol SSL atau TSL, TLS. Sistem login, password, baru blockchain atau dan kripto. Seluruh transaksi dikamuflase lewat algoritma kriptografi. Baru ada email security, PGP, digunakan untuk menjaga kerahasiaan pesannya. Tantangan dalam kriptografi modern yaitu serangan brute force, mencoba untuk memungkinkan kunci itu sampai berhasil. Yang kedua, ada manajemen kunci yang rumit dalam sistem besar. Ketiga, ada ancaman komputer kuantum yang berpotensi menembus enscript tradisional. Keempat, ada kurangnya kesadaran pengguna. Teknologi makin maju, tapi peretasan malah makin pintar. Maka dari itu peneliti di bidang kriptografi tidak pernah berhenti. Para ahli terus mencari cara biar keamanan digital tetap selangkah lebih maju dari ancaman cyber yang makin kreatif. Jadi kesimpulannya, kriptografi itu pondasi utama dalam menjaga keamanan data digital. Metode klasik seperti substitusi dan transposisi jadi dasar lahirnya kriptografi modern saat ini. Sistem modern berbasis simetrik dan asimetrik kini melindungi hampir seluruh aktivitas digital kita. Kesadaran pengguna tetap menjadi bahan penting dari keamanan data. Singkatnya itu kriptografi itu keamanan, jantungnya yang menggerakkan keamanan itu. Dari kode sandi zaman perang sampai teknologi encrypt WhatsApp, semuanya punya satu tujuannya, yaitu melindungi informasi agar tetap aman. Karena di era digital ini yang paling berharga bukan cuma uang, tetapi data pribadi kita. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.